Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, kami dari tim Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Saya Indah Sulistiawati bersama rekan saya Nabila Marani Putri Wibowo. Saya Rati Puspareni. Yang dibimbing oleh Ibu Nurmadina MSI. Di sini kami mengambil tema Sustainable Waste Treatment dengan judul Pengolahan Limbah Kayu Jati menjadi Produk Woody Art Profitable. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari karya kami. Yang pertama, terkait dengan latar belakang. Yang pertama, yaitu kayu jati merupakan jenis kayu yang lebih unggul dari jenis-jenis kayu yang lain. Karena kayu jati lebih kuat, awet, tahan rayap, dan mudah dibentuk. Kayu jati sering digunakan untuk bahan baku pembuatan furnitur seperti meja, lemari, dan kursi. Yang kedua, dari tahun ke tahun, harga kayu jati semakin tinggi, namun persediaannya semakin sedikit. Yang ketiga, kegiatan pengolahan kayu pada industri menghasilkan rendemen 60% dan menyisakan limbah kayu sebanyak 40%. Saat ini, limbah dari sisa produksi dijadikan bahan bakar atau dibuang langsung. Yang keempat, dalam hal ini kita dituntut untuk meningkatkan nilai jual limbah kayu jati menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Yang kelima, diperlukan kreativitas dan inovasi dengan memperhatikan keinginan konsumen yang mempunyai kecenderungan menyukai barang yang lebih langka, unik, dan menarik. Selanjutnya, ini merupakan desain dari produk yang kami buat, yaitu Woody Art Coffee Table. Woody Art Coffee Table sendiri merupakan sebuah inovasi pemanfaatan limbah kayu menjadi produk furnitur yang bernilai artistik. Produk ini dapat dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana, yaitu dengan alat gergaji, kuas, dan pahat, dan menggunakan bahan kayu lapis, limbah kayu, perekat, dan bahan finishing. Namun tetap memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Yang selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang kami ambil yaitu research and development. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pembuatan desain produk, kedua validasi desain, ketiga proses produksi, selanjutnya uji coba produk. Yang pertama validasi desain. Tampak pada gambar yaitu desain rangka menggunakan kayu solid dan konstruksi menggunakan pen dan lubang pen. Validasi desain ini dilakukan oleh beberapa ahli di bidang furnitur yang memiliki kriteria berpengalaman bekerja di bidang furnitur lebih dari 5 tahun. Lalu ada dosen atau instruktur di bidang furnitur atau desain dengan pendidikan minimal D3. Data dari penilaian oleh validator diperoleh bahwa validator sangat mendukung penggunaan limbah kayu dalam pembuatan produk ini. Produk ini mudah untuk dibuat dengan alat yang sederhana dan model rangka dan konstruksi yang digunakan juga dinilai kuat menahan beban. Yang selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, proses pembahanan dengan menyiapkan rangka kayu solid, papan plywood sesuai ukuran, dan serta potongan limbah kayu. Yang kedua ada pembuatan konstruksi meliputi pembuatan pen dengan gergaji tangan atau circular saw, pembuatan lubang pen dengan mesin bor tangan, lalu ada pembuatan first stack pada tepi plywood. Yang selanjutnya ada proses perakitan dengan merakit rangka kayu solid menggunakan lem PVIC, kemudian dilapisi dengan papan plywood dan dikuatkan menggunakan paku tembak. Selanjutnya ada perekatan limbah kayu menggunakan lem PVIC. Selanjutnya proses pengamplasan bertujuan untuk menghaluskan permukaan. Yang terakhir ada proses finishing dengan teknik kerastik yang dilanjutkan dengan pengolesan sanding sealer, dan yang terakhir dilapisi oleh lapisan top coat. Selanjutnya kriteria limbah kayu. Kriteria limbah kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan Woody Art Coffee Table adalah sebagai berikut. Asal bahan yaitu sisa potongan penggergajian dengan persyaratan memiliki ukuran panjang minimal 9 cm, lebar 3 cm, dan tebal 1 cm. Memiliki kadar air maksimal 15%, bebas dari mata kayu, bebas dari jamur atau rayap. Limbah kayu harus memiliki ukuran dengan panjang minimal 9 cm dan lebar 3 cm dengan tujuan mempermudah dalam penyusunannya. Limbah disusun dengan pola 3 baris horizontal dan setelahnya disusun secara vertikal. Tebal limbah kayu juga harus sama yaitu 1 cm. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan perekatan antara limbah kayu dengan papan plywood sehingga hasil akhir permukaan produk menjadi rata serta mempermudah juga dalam proses pengamplasan. Kadar air yang terkandung di dalam limbah kayu juga harus diperhatikan
mengingat kayu memiliki sifat higroskopis, yaitu di mana kayu akan dapat menyerap atau melepaskan kandungan air sehingga sama dengan kandungan air di lingkungannya. Apabila kadar air dalam limbah kayu masih tinggi, maka nantinya limbah kayu yang telah direkatkan dengan plywood dapat lepas karena kayu masih bisa mengembang dan menyusut. Kadar air yang masih tinggi juga dapat menyebabkan kayu mudah terserang jamur. Limbah kayu juga harus terbebas dari mata kayu. Mata kayu dapat terlepas sehingga menimbulkan lubang dan hal ini akan mengurangi keindahan produk. Mata kayu juga dapat membuat limbah kayu mudah retak dan pecah, sehingga tidak disarankan penggunaan limbah yang mengandung mata kayu. Hasil uji coba produk. Parameter satu konstruksi, syarat uji bagian yang menempel dan melekat harus terpasang sempurna, tidak ada cacat. Hasil, komponen meja terpasang dengan sambungannya rapat dan tidak ditemukan cacat. 2. Parameter keamanan, syarat uji bagian yang bersentuhan dengan pengguna tidak tajam. Hasil, permukaan dan tepi meja tidak tajam. 3. Parameter tinggi, syarat uji 400 mm sampai 500 mm. Hasil, tinggi meja dari permukaan lantai 500 mm. Konstruksi merupakan bagian penting dalam pembuatan furniture. Apabila tidak mempertimbangkan konstruksi yang digunakan, maka produk dapat membahayakan pengguna karena tidak kuat menahan beban. Sambungan yang rapat menandakan konstruksi yang dibuat sudah sesuai ukuran. Faktor keamanan dan tinggi meja atau kursi juga harus diperhatikan karena meja atau kursi harus memberi rasa aman dan nyaman ketika digunakan. Hal ini sesuai dengan ilmu ergonomi. Berikut adalah contoh desain dari produk kami, Woody Art Coffee Table. Baik, Bapak Ibu, itulah presentasi dari hasil karya ilmiah kami. Cukup sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.